Nah, saatnya safar untuk haji. Semoga Allah mudahkan. Nah, ini sudah siap-siap menuju bandara YIA. Tadi salah satu sunnah yang kami lakukan sebelum berangkat adalah sholat sunnah 2 rakaat ya. 2 rakaat untuk keluar rumah. Kemudian setelah itu berdoa untuk keberangkatan haji ini supaya diberikan kelancaran. Seperti itu, dan ini suasana di pondok kami Darus Sholihin. Titip masjid dan studio DS tuh. Nah, jangan lupa juga baca doa ketika naik kendaraan. Isi dari doa tersebut untuk meminta pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan dalam perjalanan. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ajak kaum muslimin untuk berkurban. Hukumnya sunnah. Kata Imam Syafi'i, la urakhis fi tarkiya liman qadara 'alaiha. Aku tidak berikan keringanan untuk meninggalkan kurban jika ada yang mampu untuk berkurban. Mampu itu bagaimana? Yaitu punya kelebihan untuk 4 hari, yaitu Idul Adha, 3 hari tasyrik. Dia punya kelebihan setelah nafkah keluarga dan mampu untuk beli kurban ketika itu. Semoga Allah beri taufik dan Allah penggan rezeki dan dimudahkan untuk berkurban tahun ini sehingga nantinya Allah ganti dengan rezeki penuh berkah. Nah, sebentar lagi kita akan nyampai di bandara YIA, Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo. Jadi perjalanan dari rumah sampai sini kira-kira 20 menit. Dan mudah-mudahan pengurusan dari Nur Ramadan Wisata lancar pagi ini dan dimudahkan untuk masuk sampai ke lounge dan menunggu sampai jam 10 insya Allah. Ini Gerinda Farm Signature, ini sudah menandakan dekat bandara Yogyakarta International Airport. Nah, sebentar lagi masuk nih. Nah, cuaca mendung di Yogyakarta International Airport. Nah, ini sudah sampai di Bandara YIA. Nah, ini jemaah Nur Ramadan sudah pada siap-siap masuk di YIA. Kita sudah sampai di Bandara YIA. Setelah itu Nur Ramadan biasanya memberikan lounge untuk persiapan di sana. Tadi sudah dikasih buku ini ya. Dapat buku panduan. Lebih tebal daripada umroh. Ini buku panduan perjalanan haji khusus yang berisi jadwal-jadwal sampai pada perkenalan jamaah juga ada di sini. Si A, si B ada yang berangkat dengan haji khusus ini. Pembagian kamar sampai pembagian bisnya juga ada di sini semua secara lengkap dan jadwal keseharian. Nah, ini persiapan jamaah Nur Ramadan sudah masuk ke dalam untuk masuk di lounge. Pesan tiket seperti biasa, terus kita masuk ke dalam ya. Pemeriksaan X-ray nanti di sini. Nah, ini dengan petugas Nur Ramadan seragamnya seperti ini nih. Petugas official nih. Insyaallah membantu sampai di bandara sini. Siap. Alhamdulillah difasilitasi lounge di Bandara YIA oleh Nur Ramadan. Jemaah Nur Ramadan sudah mulai kumpul mau masuk pesawat boarding, sebentar lagi menuju ke Jakarta ya dari YIA. Sebentar lagi kita masuk ke gate 2B pesawat Garuda Indonesia.
bis ganti ke terminal yang satu untuk beralih ke Hotel Anara. Pak Tri Budianto, Muhammad Andi, ke imigrasi. Nah, sekarang kita sudah mau menuju ke imigrasi karena penerbangan nanti jam 12:30 dini hari ya dari Soekarno Hatta. Nur Ramadan ini. Ini kalau ini bagasi kan nanti akan saya minta juga sih sama dia. Letakin sini aja dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di ini pengurusan bagasi mau masuk pesawat Saudi ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengajarkan kalau kita kan transit di Jakarta ini ya. Saya tadi dapati waktu zuhur, asar, kemudian maghrib, isya. Yang perlu dipahami bahwa ketika kita berada saat safar, apalagi kita sudah keluar batas kota, zuhur asar kita bisa jamak qashar, kemudian maghrib isya kita bisa jamak qashar. Satu problem adalah kalau kita dapati waktu subuh, karena saya nanti terbang jam 12:30 itu malam ini ya, maka 12:30 malam ini kita perlu ngatur strategi untuk sholat subuhnya. Nanti landingnya jam 5.40, saya diberitahu kalau sholat subuhnya itu nanti di pesawat. Berarti caranya adalah sholat tetap di pesawat, di tempat duduk kita. Kalau sekarang kan pesawatnya hadap ke arah Jeddah ya, jadi masih bisa untuk menghadap ke arah barat, ke arah kiblat, insya Allah masih bisa terpenuhi. Tapi kita punya satu problem untuk berwudu atau tayamum. Tapi kalau saya tetap memilih berwudu, nantinya wudu sesuai dengan kaidah memenuhi rukun saja, yaitu wudu minimalis, yaitu niat, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku kita masih bisa buka ini. Kalau perempuan mungkin yang punya jilbab besar, masukin tangan dalam jilbab lalu berwudu seperti itu. Terus kepala bisa sebagian kepala saja, telinga tidak wajib karena masuk sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kaki bisa memakai membuka kaos kaki, itu mungkin lebih baik. Sedangkan untuk kaki yang memakai kaos kaki mungkin cukup bisa mengusap kaos kaki, memakai fatwa ulama yang membolehkan untuk mengusap kaos kaki. Nah, semoga dipahami dan perjalanan tetap harus ibadah, jangan dilupakan. Semoga Allah beri taufik. Pembagian paspor oleh Ibu Prapti, Wahid. Ibu Lina. Siap masuk imigrasi. Pemeriksaan paspor dan visa terakhir. Ini ngantri masuk imigrasi. Alhamdulillah, sebentar lagi naik pesawat. Nah, sekarang di hari kedua, ini di hari Kamis, kami berada di pesawat Saudi ya. Semalam penerbangan dari jam 12:30 malam. Kemudian kalau sekarang jam 7 waktu Indonesia Barat, tapi jam 3 waktu Saudi, sekitar 2-3 jam lagi kita akan landing. Nah, tadi kita sholat subuh di pesawat.
Bagaimana bisa sholat subuh di pesawat? Yaitu tadi dibangunin atau diberikan info oleh pramugari subuh. Nah, mereka mengetahui ini dari Pak Pilot, kemudian beritahu kepada jamaah haji untuk melaksanakan sholat subuh. Tadi kami memilih tetap wudhu dengan wudhu minimalis, niat basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, lalu tadi membasuh muka, basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, ya sekalian telinga, lalu kaki kami tetap cuci, ya dengan air yang minimalis. Yang penting air itu terkumpul, kemudian basuh kaki tadi dalam keadaan kami membuka sepatu dan kaos kaki. Atau bisa juga kalau ada yang mau lakukan, ya selama dia itu tadi wudhu, kemudian sebelum wudhu dia sebelum pakai kaos kaki dia wudhu, maka boleh juga dengan mengusap kaos kaki menurut pendapat sebagian ulama. Nah, terus kami lakukan sholat subuh di tempat karena kondisi padat, sehingga kami tidak bisa sholat di musola Saudi yang ada di belakang, dan juga kami tidak bisa dalam keadaan berdiri karena nggak mungkin kami di tempat duduk yang sempit seperti ini, kemudian di tengah jalan yang orang lalu lalang untuk sholat. Nah, caranya seperti itu. Nah, semoga yang lainnya juga bisa praktekkan. Ya, jadi di pesawat jangan lupa tetap ibadah. Jangan pikirkan saya perjalanan saja, ibadah malah dilupakan. Allah barik fiik. Sarapan pagi di pesawat Saudi. Nah, baru saja ada pengumuman dari pesawat bahwa 30 menit lagi masuk Mikot Yalamlam. Mikot Yalamlam itu bagi penduduk Yaman yang ingin masuk umroh atau haji, mereka ambil mikot dari situ. Kalau kita langsung turun di Jeddah kemudian langsung umroh atau haji, maka mikotnya nanti di Yalamlam. Namun karena kita ini mikotnya nanti di Madinah, karena kita ke Madinah dulu stay beberapa hari, kami jamaah Ramadan seperti itu, maka mikotnya nanti kami ambil dari Zulhulaifah atau dari Abyar Ali. Karena Nabi SAW katakan kan siapa yang melewati mikot tersebut dia mengambil ihram dari mikot tadi. Sedangkan kita ke Yalamlam ini belum niatan untuk umroh atau haji, maka nanti kami mengambil mikot dari Zulhulaifah. Nah, ini perlu dipahami. Jadi yang lebih bagus tidak mengambil ihram dengan menganggap Jeddah sebagai mikot. Semoga Allah beri taufik dan menerima amalan kita semuanya. Nah, kegiatan selama di pesawat. Meringkas syarah Bulughul Maram mengenai haji. Nah, ini kita sudah melewati Yalamlam. Bagi yang berniat ihram dari Yalamlam karena langsung dari Jeddah ke Mekah, maka dia mengambil niat ihram dari pesawat. Sudah ada apa-apa dari pramugari tadi bahwasanya sekarang sudah masuk Yalamlam. Berarti sebentar lagi juga masuk Jeddah. Tapi yang belum niat ihram, nanti dia ambil niatan ihram dari mikot Dzulhulaifah atau Abyar Ali. Ini sudah sampai di Bandara Jeddah dan siap-siap menuju imigrasi. Nah, pembimbing kita ini. Ada udah ketemu imam. Udah ketemu imam. Tangan bu. Ini bu. Contoh yang berihram dari atas pesawat, mereka sudah niat dari atas pesawat dan memakai pakaian ihram sebelum masuk ke Jeddah. Nah, pemeriksaan imigrasi. Ini menuju ke stasiun kereta yang satu dengan bandara.
sana menunggu kereta. Ibu-ibu yang sedang menunggu kereta nih. Emak-emak. Nah, ini kereta yang akan memberangkatkan dari Jeddah Airport ke Madinah Al-Munawwarah. Sebentar lagi kita naik kereta ini menuju ke Madinah, sudah dipanggil. Nah, ngantri panjang menuju ke kereta. Nah, ini keretanya. Insyaallah. Assalamualaikum. Foto nggak usah? Boleh. Nah, ngantri menuju ke gerbong 7. 7, Ustaz? 7. Kita ke gerbong 7. Suasana di dalam kereta Jeddah Madinah. Bisa ditaruh di sini. Nah, tas-tas bisa ditaruh di tempatnya khusus di dalam kereta. Zaman Ramadan ini banyak sekali. Sudah dimulai menuju ke Madinah, kurang lebih 1,5 jam, 1 jam 45 menit lah, sekitar itu. Sudah sampai di dekat Madinah. Kurma di kota ini, Masya Allah, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sudah sampai di Madinah, dari Jeddah. Isnu Ramadan. Lagi mencari bis lagi bis 2. Yang lainnya sudah nyampe dari kereta, pada mencari bisnya masing-masing di belakang. Semoga perjalanan lancar sampai ke hotel. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wadwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Bapak Ibu, perjalanan kita tidak jauh, tidak lama, kurang lebih Kota Madinah. Dia bisa salam kanan kiri soal wajib, jarak 10 detik. yang masih khawatir dengan
wirawirinya masjid hotel, masjid kamar, masjid restoran, mohon jangan terpisah dengan anggota kamar, saling membantu. 33 setengah 2. Ini di Masjid Nabawi hari kedua. Menjelang asar nih sudah mulai ramai di Masjid Nabawi. Orang-orang mulai berdatangan. Ini hari kedua kami, perjalanan kami untuk haji. Insyaallah. Ada akhi min Maghrib. Ismuhu Ismak بالقاسم Bilqasim. Insyaallah. Min Maghrib, Maroko. هذا من العراق. ما اسمك؟ فرحان. ها؟ فرحان. 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 صح. إن شاء الله. اسمي محمد. حياك الله يا حياك الله. فرحان. Hatim. Insyaallah. Hatim. Allah barik. Haji, seperti ini kita akan berbaur dengan berbagai orang yang ada di dunia. Ini saya kenalan dengan sahabat saya dari Maroko, Masya Allah. Jadi memang haji itu menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini. Allah satukan lewat ibadah haji. Kami sangat senang sekali bisa berkenalan dengan orang-orang yang ya kita bisa satukan juga dengan bahasa Arab dari Maghrib ini atau dari Maroko. Ya, walaupun pelafalan namanya ini agak sulit, tapi alhamdulillah kita bisa kenalan dengan mereka dan mudah-mudahan ukhuwah Islamnya tetap terus terjaga. Buktinya adalah kita sholat dengan satu shaf, walaupun ada bahasa berbeda bisa bersatu atau menyatu dengan sholat berjamaah yang ada. Ini di halaman Masjid Nabawi. Waktu Isya tanggal 11 Zulqa'dah 8 Juni 2020. Dia tunjukkan perjalanan dari Irak dengan bis. Ikannya ganti guys. Assalamualaikum.